Riwayat dan Karomah Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah para aulia dan para syekh adalah sangat elok dibaca oleh khususnya kepada murid-murid yang menjalani thariqah, agar menjadi petunjuk dan tauladan bagi mereka yang berada di jalan thariqah, dan secara umumnya kepada muslimin dan muslimat, karena dalam hadis ada menyebutkan yang bermaksud mengingati para wali menjadi sebab turunnya rahmat, juga suatu peringatan kepada golongan manusia yang suka menghina atau mempersendakan para wali-wali Allah. Dalam hadis kursi, Allah menyerukan perang terhadap orang yang memusuhi para walinya. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikut. Nasab dari pihak ayah adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Sahih Musa bin Jankai Dausat J. Anki Doasti, bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah bin Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra. Semoga reda Allah dicurahkan kepada mereka semua. Jadi, silsilah nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung kepada Nabi Muhammad Rasulullah, dari puteri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Adapun silsilah dari ibunya adalah Abdul Qadir bin Fatimah binti Abdullah bin Abu Jamaluddin bin Thohir, bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad, bin Ali Ar-Rida bin Musa Al-Kadzim bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Semoga reda Allah dicurahkan kepada mereka semua. Sepanjang masa bayinya, dia tidak pernah makan selama bulan puasa. Suatu ketika pada awal Ramadan, cuaca mendung dan orang-orang tidak dapat melihat bulan baru, tidak tahu apakah bulan Ramadan sesungguhnya telah dimulai atau belum. Mereka datang kepada Ummul Khair Fatimah, ibunda Syekh Abdul Qadir, dan menanyakan apakah si anak sudah makan hari itu. Karena dia belum makan, mereka menduga bahwa puasa telah dimulai. Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan, ketika kecil, setiap hari aku selalu didatangi seorang malaikat dalam bentuk pemuda tampan. Dia mula berjalan bersamaku dari rumah ke madrasah dan membuat anak-anak lain di dalam kelas memberiku tempat di barisan pertama. Dia tinggal bersamaku sepanjang hari dan kemudian membawaku pulang ke rumah. Dalam sehari aku belajar lebih banyak daripada murid lain yang belajar dalam satu minggu. Aku tidak tahu siapa dia awalnya. Suatu hari aku bertanya kepadanya, dan dia berkata, aku salah satu malaikat Allah. Dia mengirim dan memerintahku untuk bersamamu selama engkau belajar. Beliau kembali menceritakan mengenai masa kanak-kanaknya. Dia berkata, setiap kali ingin pergi bermain dengan anak-anak lain, aku mendengar satu suara berkata, datanglah kepadaku sebagai gantinya, wahai orang yang diberkati. Datanglah kepadaku. Dalam keadaan ketakutan, aku pergi dan mencari ketenangan di balik lengan ibuku. Sekarang, bahkan di alam ketaatan penuh dan khalwat, pengasingan yang panjang, aku tidak dapat mendengar dengan jelas suara tersebut. Ketika Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh seseorang, apa kuncinya yang membawa dirinya pada tingkatan spiritual yang tinggi, beliau berkata, kejujuran yang telah aku janjikan kepada ibuku. Abdul Qadir Al-Jailani menceritakannya sebagai berikut. Suatu hari, malam Aidul Adha, aku pergi ke ladang kami untuk membantu menggarap tanah. Semasa aku berjalan di belakang lembu jantan, dia memalingkan kepalanya dan memandangku seraya berkata, engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini. Sungguh, aku sangat ketakutan dan berlari ke rumah dan memanjat ke atap rumah petak bertingkat. Ketika melihat keluar, tiba-tiba aku melihat para jemaah haji sedang berkumpul, wukuf di Padang Arafah, di Arabia, tepat di depanku. Lalu aku segera pergi menemui ibuku, yang waktu itu sudah menjadi janda, dan meminta kepadanya, kirimlah aku ke jalan kebenaran, berilah aku izin untuk pergi ke Baghdad, buat mendapatkan ilmu pengetahuan bersama-sama orang bijak dan orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu bertanya kepadaku, apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba tersebut? Aku mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi pada diriku. Beliau menangis mendengar ceritaku, lalu mengeluarkan 80 keping emas. Semuanya adalah warisan ayahku. Dia menyisihkan, mengasingkan 40 untuk saudara lelakiku. 40 keping lainnya dijahit di bahagian ketiak mantel, baju atau kot. Kemudian dia mengizinkan untuk meninggalkan dirinya. Sebelum membiarkan aku pergi,
Beliau menasihatiku bahwa aku harus berkata benar dan menjadi orang yang jujur apapun yang terjadi. Ibu melepas kepergianku dengan kata-kata, "Mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbingmu wahai anakku." Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba. Berikut karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Taubatnya seorang kepala perompak di tangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku bergabung dengan sebuah kafilah yang pergi ke Baghdad. Ketika kami telah meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perompak jalanan, 60 penunggang kuda yang gagah menyerang kami. Mereka mengambil segala sesuatu yang dibawa kafilah tersebut. Salah seorang di antara mereka datang kepadaku dan bertanya, "Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki?" Aku menceritakan kepadanya bahwa aku memiliki 40 keping emas. Dia bertanya, "Di mana kau simpan?" Aku mengatakan, "Di bawah lenganku." Dia tertawa dan meninggalkanku sendiri keseorangan. Penjahat lainnya datang dan menanyakan hal yang sama dan aku pun mengatakan hal yang sebenarnya. Dia juga meninggalkanku sendirian, keseorangan. Aku pikir mereka pasti hendak mengadukan hal tersebut kepada pemimpinnya, di mana mereka sedang membahagikan hasil rampasan. Pemimpin mereka bertanya tentang barang berharga milikku. Aku mengatakan padanya bahwa aku memiliki 40 keping emas yang dijahit di mantelku, baju atau kot di bawah ketiak. Dia pemimpin perompak, lalu mengambil mantelku, baju atau kot, merobek, mengoyak di bahagian lengan, dan menemukan emas tersebut. Kemudian dia bertanya kepadaku dalam ketakjuban, "Uangmu, hartamu, telah aman, apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya dan beritahukan tempat engkau menyembunyikannya?" Aku menjawab, "Aku harus mengatakan yang benar, dalam keadaan apapun, sebagaimana yang telah aku janjikan kepada ibuku." Ketika kepala ketua perompak mendengar hal itu, ia menitiskan air mata dan berkata, Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku mencuri dan membunuh. Apa yang akan terjadi padaku?" Dan perompak lain, anak-anak buahnya, memandangnya sambil berkata, "Engkau telah menjadi pemimpin kami selama bertahun-tahun dalam perbuatan dosa ini. Sekarang juga engkau tetap menjadi pemimpin kami dalam penyesalan." Ke-60 orang itu memegang tanganku dan menyatakan penyesalannya serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka. Mereka merupakan orang pertama yang memegang tanganku dan mendapatkan keampunan untuk dosa-dosa mereka. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Baghdad, beliau berusia 18 tahun. Tatkala dia mencapai pintu gerbang kota, Nabi Khidir alaihi salam muncul dan menghalanginya untuk memasuki kota. Nabi Khidir berkata kepadanya bahwasanya hal itu ia lakukan atas perintah Allah, agar ia tidak memasuki kota Baghdad hingga 7 tahun akan datang. Al-Khidir membawanya ke sebuah runtuhan di gurun pasir dan berkata, "Diamlah engkau di sini dan jangan meninggalkan tempat ini." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap tinggal di sana selama 3 tahun. Setiap tahun, Al-Khidir datang kepadanya dan berkata kepadanya di mana dirinya harus tinggal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita tentang masa 3 tahun yang dilaluinya. Syekh Abdul Qadir Jailani sewaktu di dalam proses mujahadah dan riyadoh. "Selama aku tinggal di gurun, di luar kota Baghdad, semua keindahan dunia telah datang menggodaku. Allah, wa azuma syaknu, telah memberikanku kemenangan atasnya. Nafsuku mengunjungiku setiap hari dalam wujud dan bentukku sendiri dan meminta untuk menjadi temannya. Ketika aku akan menolaknya, ia hendak menyerangku. Allah memberiku kemenangan dalam perlawananku dan pada waktunya aku dapat menjadikannya tawananku, dan menahannya bersamaku selama tahun-tahun itu serta memaksanya untuk tinggal di runtuhan padang pasir. 1 tahun penuh aku telah memakan rumput-rumputan, dedaunan, dan akar-akarnya yang kutemukan dan aku tidak meminum air apapun. Tahun yang lain aku meminum air tapi tidak makan apapun. Tahun selanjutnya aku makan, tidak minum ataupun tidur. Sepanjang waktu itu, aku hidup dalam runtuhan dari istana raja-raja kuno Parsi di Kurkarhi. Aku berjalan dengan kaki telanjang, tanpa alas kaki, di atas duri padang pasir dan tidak merasakan suatu apapun. Setiap kali aku melihat sebuah batu atau bukit yang terjal, curam, atau juram aku memanjatnya. Aku tidak memberikan istirahat 1 menit pun atau menyenangkan nafsuku kepada
keinginan rendah badaniku, jasmani. Pada akhir dari masa 7 tahun itu, aku mendengar satu suara pada suatu malam. Hai Abdul Qadir, engkau sekarang diizinkan memasuki kota Baghdad. Aku tiba di Baghdad dan melewatkan beberapa hari di sana. Aku tidak terbiasa hidup berada dalam keadaan yang penuh hasutan, kejahatan, tipu daya seperti yang telah menjadi kebiasaan di kota. Lalu untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kejahatan kota yang mengalami kemerosotan akhlak dan menyelamatkan keimananku, aku meninggalkannya. Hanya kitab suci Al-Quran yang kubawa bersamaku. Ketika tiba di pintu gerbang dalam perjalanan untuk berkholwat, menyendiri, di padang pasir, aku mendengar satu suara, "Kemana engkau hendak pergi?" Kata suara itu, "Kembalilah, engkau harus melayani orang-orang. Apa yang dapat kupedulikan tentang orang lain?" Aku menyanggah, menyangkal atau menolak. Aku ingin menyelamatkan keimananku. "Kembalilah dan jangan pernah merasa bimbang terhadap keimananmu." Suara itu melanjutkan, meneruskan, "Tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakanmu." Aku sungguh tidak dapat melihat orang yang berkata tersebut itu. Kemudian sesuatu terjadi kepadaku. Aku terputus dari keadaan lahiriah lalu tenggelam dalam keadaan tafakur. Sampai hari berikutnya aku memusatkan pikiran pada sebuah harapan dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia membukakan selubung untukku sehingga aku tahu apa yang harus aku lakukan. Hari berikutnya, ketika tengah berkeliling, bersiar-siar, di sebuah permukiman, penempatan, bernama Muzaffariyah, seorang lelaki yang sebelumnya tidak pernah kulihat membuka pintu rumahnya dan mempersilakan untuk aku masuk. "Mari Abdul Qadir." Ketika aku sampai di pintunya, dia berkata, "Katakan kepadaku apa yang engkau harapkan dari Allah. Doa apa yang telah engkau panjatkan kemarin?" Saat itu aku ketakutan, namun diliputi penuh ketakjuban. Aku tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawabnya. Lelaki itu memandang ke wajahku dan menghempaskan pintu dengan kasar sehingga membuatkan debu yang berkumpul di sekelilingku menutupi seluruh tubuhku. Aku berjalan pergi sambil bertanyakan apa yang telah kuminta dari Allah sehari sebelumnya. Kemudian aku teringat, lalu aku segera balik kembali untuk mengatakan kepada lelaki tersebut, tapi aku tidak dapat menemukannya baik rumah ataupun dirinya. Aku sangat bimbang ketika menyadari bahwa dia adalah seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Sungguh akhirnya aku mengetahui beliau adalah Syekh Hamad Ad-Dabas yang telah menjadi guruku. Pada suatu malam yang dingin dan hujan gerimis, satu tangan yang tidak terlihat jelas membawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke tempat bermalam para sufi, Zawiyah, milik Syekh Abdul Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Syekh yang mengetahui berkat ilham ilahiyah, kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup pintu-pintu tempat menginap sufiyah, Zawiyah, dan memadamkan lampu. Ketika beliau duduk di ambang pintu yang terkunci, beliau tertidur. Beliau berihtilam, mimpi basah, di malam hari. Lalu dia mandi di sungai dan mengambil wudhu. Dia tertidur lagi dalam hal yang sama terjadi sampai 7 kali pada malam itu. Maka beliau mandi dan mengambil air wudhu dalam keadaan udara sedingin es. Pada harinya, pintu gerbang telah terbuka dan Abdul Qadir memasuki tempat penginapan sufi, Zawiyah. Syekh Hamad Ad-Dabas berdiri menyambutnya sambil menitiskan air mata gembira. Dia memeluknya dan berkata, "Wahai putraku Abdul Qadir, keberuntungan atau keuntungan adalah milik kami hari ini, tapi esok hal itu akan menjadi milikmu. Jangan pernah, sekali-kali, meninggalkan torekoh, jalan ini." Syekh Hamad Ad-Dabas menjadi guru pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ilmu pengetahuan tentang kesufian dengan memegang tangannya dia ucapkan sumpah, bayat, dan mengikuti jalan kaum sufi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan, "Aku banyak belajar dengan guru di Baghdad, tapi setiap kali aku belajar, aku tidak dapat memahami sesuatu atau menemukan secara kebetulan suatu rahasia yang ingin aku ketahui. Syekh Hamad Ad-Dabas menerangkan kepadaku, kadang-kadang aku meninggalkannya untuk mencari pengetahuan dari syekh, guru, yang lain tentang tauhid, hadis, fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Setiap kali aku kembali, beliau berkata kepadaku, 'Dari mana saja engkau?' Kita telah memiliki demikian banyak makanan yang sangat bagus untuk tubuh, pikiran dan jiwa kita. Sementara engkau telah pergi dan kami tidak dapat menahan sesuatu untukmu." Pada waktu lain, beliau berkata, "Demi Allah, kemana engkau pergi?"
Adakah seseorang di sekitar sini yang mengetahui lebih banyak daripadamu? Para darwisnya, para sufi, akan mengusikku secara terus-menerus dan berkata, engkau adalah seorang ahli hukum, ahli fikih, seorang ahli sastra, seorang ahli pengetahuan dan seorang ulama, alim syariat. Urusan apakah yang engkau miliki di antara kita? Mengapa engkau tidak keluar dari sini? Syekh Hamad Ad-Dabas memarahi mereka dan berkata, betapa memalukan kalian ini. Aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun seperti dia di antara kalian. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan naik di atas jari kakinya. Jika kalian berpikir aku kasar terhadapnya dan engkau meniruku, aku melakukannya untuk membawanya kepada kesempurnaan dan mengujinya. Aku melihat dia dalam dunia spiritual yang keras seperti batu, besar seperti gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan contoh tauladan terbesar dari kenyataan, bahwasannya, dalam Islam mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban suci untuk semua orang lelaki dan perempuan dari ayunan, buayan, hingga liang kubur. Dia menjadi orang bijak terbesar di zamannya. Dia menghafal Al-Quran Al-Karim dan mempelajari penafsirannya, tafsir, dari Ali Abdul Wafa Al-Kail, Abu Hatab Mahfuz dan Abul Hasan Muhammad Al-Qodi. Menurut beberapa sumber, Abdul Qadir Al-Jailani belajar dengan Qodi Abu Said Al-Mubarak bin Muharrami, ulama terbesar pada zamannya di Baghdad. Meskipun telah mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tentang jalan mistik dari Syekh Hamad Ad-Dabas dan memasuki jalan tasawuf melalui tangannya, namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah diberi hirkah, jubah kesufian, sebagai simbol dari jubah Rasulullah, oleh Qodi Abu Said. Garis silsilah ijazah spiritual dari Qodi Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami melalui Syekh Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Qurashi. Dari Abul Faraj At-Tursusi, dari At-Tamimi, dari Syekh Abu Bakar As-Shibli, dari Abul Qasim Al-Junaid, dari Sari As-Sakati, dari Maruf Al-Hurhi, dari Daud Atta-Iya, dari Habib Al-Jami, dari Hasan Al-Basri, dari Imam Ali bin Abi Talib. Imam Ali menerima hirkah, jubah kesufian, dari tangan mulia Nabi Muhammad, kekasih Allah, Tuhan semesta alam, dan beliau menerimanya dari malaikat utama Jibril alaihi salam yang menerimanya dari kebenaran Tuhan Allah Azza wa Jalla. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah yang dia terima dari Allah Ta'ala? Beliau menjawab tingkah laku dan pengetahuan yang baik. Qodi Abu Said Al-Muharrami berkata, sesungguhnya Abdul Qadir Al-Jailani menerima hirkah dari tanganku, tapi aku juga menerima hirkah dari tangannya. Qodi Abu Said Al-Muharrami mengajar di sebuah madrasah miliknya sendiri di Babul Az di Baghdad, kemudian dia memberikan madrasah tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mulai mengajar di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berusia 50 tahun lebih pada waktu itu. Kata-kata dan ucapannya mempersonakan dan menakjubkan sehingga menggugah, membangkitkan hati orang-orang yang mendengarnya. Para murid dan jemaahnya semakin berkembang pesat dalam jumlah yang banyak sehingga tidak ada tempat, baik di dalam ataupun di sekitar madrasah tersebut untuk menampung para pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata mengenai permulaan mengajarnya, pada suatu pagi aku melihat Rasulullah. Beliau bertanya kepadaku, mengapa engkau tidak berbicara? Aku berkata, aku adalah orang Persia atau Parsi. Beliau lahir di Parsi. Bagaimana aku dapat berbicara dengan bahasa Arab yang indah dari Baghdad? Buka mulutmu. Beliau berkata, dan kulakukan perintah beliau. Nabi Muhammad lantas meniup nafasnya ke mulutku 7 kali lalu berkata, pergilah, tunjukilah umat manusia dan ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan bijak dan kata-kata indah. Aku menjalankan sholat zuhur, dan aku melihat ramai orang sedang menungguku berbicara. Ketika melihat mereka aku menjadi gembira, namun lidahku seakan-akan terkunci. Kemudian aku melihat Imam Ali bin Abi Talib yang diberkati. Dia mendatangiku dan memintaku untuk membuka mulutku, kemudian meniupkan nafasnya sendiri ke dalam mulutku sebanyak 6 kali. Aku bertanya, mengapa Anda tidak melakukannya sebanyak 7 kali seperti yang dilakukan Rasulullah? Sayyidina Ali berkata, karena rasa hormatku kepada beliau Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali pun menghilang. Dari mulutku yang terbuka keluarlah kata-kata, sesungguhnya pikiran adalah juru selam, menyelam jauh ke dalam lautan hati untuk menemukan mutiara kebijaksanaan, hikmah. Ketika dia membawanya ke pantai kemahlukannya, dia tumpah dalam bentuk kata.
kata dari bibirnya, dan dengan itu dia membeli ketaatan tak ternilai di pasar-pasar ibadah Allah. Kemudian aku berkata, dalam suatu malam, seperti salah satu dari malamku, jika seseorang di antaramu hendak membunuh keinginan-keinginan rendahnya, kematian akan terasa gitu manis sehingga engkau tidak akan dapat merasakan sesuatu yang lain di dunia ini. Sejak saat itu, walau dalam apa keadaan sekalipun bangun atau tidur, aku tetap mempertahankan tugasku mengajar. Banyak sekali pengetahuan tentang keimanan dan agama dalam diriku. Jika tidak berbicara dan menuangkannya keluar, aku akan merasakan bahwa hal itu akan menenggelamkan diriku. Ketika pertama kali mengajar, aku hanya mempunyai 2 atau 3 orang murid sahaja. Ketika mereka mendengarku, jumlah mereka bertambah menjadi 70.000 orang. Madrasahnya, maupun lingkungan atau kawasan di sekitarnya tidak dapat menampung para pengikutnya. Oleh sebab itu, dicarilah tempat yang lebih luas. Orang kaya dan orang miskin di Baghdad turut membantu dalam penambahan bangunan-bangunan yang baru. Mereka yang kaya membantu dengan dana, uang, manakala yang miskin membantu dengan tenaga kerja. Mereka termasuklah kaum perempuan yang turut membantu bekerja. Kelak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah menyucikan jiwanya. Beliau merupakan seorang imam, ahli dalam masalah-masalah keagamaan, tauhid dan fikih, dan pemimpin dari mazhab Syafi'i dan Hambali dalam Islam. Beliau adalah seorang yang sangat bijaksana dan berpengetahuan luas. Seluruh manusia mendapat manfaat darinya. Doanya segera dikabulkan, baik ketika berdoa untuk kebaikan dan berdoa untuk hukuman. Dia adalah seorang yang banyak melakukan banyak keajaiban, karomah, manusia sempurna, yang selalu sadar serta ingat kepada Allah Azza wa Jalla, merenung, muraqabah, berfikir, menerima dan memberi pelajaran. Dia mempunyai hati yang lembut, sifat yang mulia dan wajah yang selalu tersenyum. Dia orang yang peka dan memiliki sikap yang sangat baik, berakhlak dalam tabiat, serta dermawan dalam memberi materi, uang, dan nasihat serta pengetahuan. Dia mencintai orang-orang, tapi secara khususnya terhadap orang-orang yang beriman dan mengabdikan serta beribadah kepada Zat yang Maha Esa. Menolong kepada siapa yang beriman. Dia tampan, selalu berpakaian rapi, pembicaraannya, kata-katanya, tidak berlebihan dan sia-sia. Apabila berbicara, meskipun dia berbicara dengan cepat, tapi setiap kata dan suku katanya yang keluar terdengar jelas. Beliau berbicara dengan penuh keindahan dan dia berbicara kebenaran. Bicara tentang kebenaran tanpa ragu-ragu karena dia tidak peduli dirinya apakah dia akan dipuji, dikritik atau dicaci. Ketika Khalifah Al-Muqtafi mengangkat Yahya bin Said sebagai Qadi, Ketua Hakim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuduhnya di hadapan orang ramai, dengan mengatakan, Anda telah mengangkat seorang tiran, orang yang zalim, yang paling buruk sebagai hakim atas orang-orang yang beriman. Biarlah kita lihat bagaimana Anda akan menjawab untuk diri Anda sendiri kelak ketika Anda dihadapkan kepada Hakim Maha Agung, Allah Azza wa Jalla, Tuhan alam semesta. Mendengar hal ini, Khalifah tergoncang dan menitiskan air mata, lalu ia segera memecat sang hakim. Penduduk kota Baghdad mengalami kemajuan dalam hal akhlak dan rohani dan tingkah laku. Melalui pengaruhnya, kebanyakan warga kota bertaubat dan menyatakan penyesalan, mengikuti akhlak yang baik dan perintah-perintah Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicintai dan dihormati oleh setiap orang, dan pengaruhnya tersebar kemana-mana. Orang-orang berbudi mencintainya, sedangkan para tiran, orang yang zalim, dan orang jahat takut kepadanya. Banyak orang termasuk para raja, menteri dan orang-orang bijak datang kepadanya untuk menanyakan persoalan-persoalan dan mencari penyelesaiannya. Bahkan banyak orang Yahudi dan Nasrani menerima Islam melaluinya. Dalam pengajaran dan pelayanannya, khidmatnya kepada umat manusia, dia menggunakan sifat-sifat yang diwarisi oleh Yang Maha Tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang syekh spiritual, sufi, bukan seorang guru yang sebenarnya, kecuali kalau dirinya memiliki atau mempunyai 12 sifat. 2 di antara sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, yaitu menyembunyikan kesalahan manusia dan ciptaan yang lain, tidak hanya dari orang-orang lain tapi bahkan dari diri mereka sendiri, dan memiliki perasaan terharu, kasihan, dan kemauan memaafkan untuk dosa yang terburuk sekalipun. 2 sifat diwarisi oleh Nabi Muhammad, yaitu cinta dan lemah lembut.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama dari keempat khalifah. Seorang syekh guru, sejati, mewarisi kebenaran, kejujuran, dan keikhlasan hati, juga ketaatan dan kemurahan hati kedermawanan. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu keadilan dan menekankan kebenaran serta mencegah kesalahan. Dari Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu kerendahan hati dan bangun serta berdoa ketika manusia lainnya dalam keadaan tertidur. Dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu pengetahuan dan keteguhan hati serta keberanian, kependekaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat sayang kepada puluhan ribu pengikutnya sebagaimana seorang ayah sayang kepada anaknya. Dia mengetahui nama dan memperhatikan masalah-masalah duniawi juga keadaan spiritual mereka. Dia membantu dan menyelamatkan mereka dari bencana kemalangan, bahkan jika mereka berada di tempat jauh sekalipun. Dia adalah seorang ayah bersama anak-anaknya dan memperlakukan mereka dengan penuh kelembutan dan keharuan, belas kasihan. Kepada orang yang lebih tua darinya, dia seolah-olah menjadi lebih tua daripada mereka dan memperlakukan mereka dengan hormat. Dia menjalinkan persahabatan dengan kalangan orang miskin dan lemah, serta tidak pernah mencari teman di antara orang-orang terkenal dan berkuasa. Orang-orang seperti itu memperlakukannya seolah-olah raja dari segala raja. Salah seorang dari anak lelaki pembantunya menceritakan bahwa ayahnya, Muhammad bin Al-Haidir melayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 13 tahun. Dirinya tidak pernah melihat seekor lalat hinggap pada dirinya dan tidak pula dia pernah melihat membuang hingus di khalayak ramai. Meskipun Tuan Syekh memperlakukan kaum lemah dan miskin dengan rasa hormat yang besar, pembantunya tidak pernah melihatnya berdiri ketika para sultan, penguasa, datang mengunjunginya dan tidak pula dia mengunjungi mereka atau dia tidak memakan makanan mereka kecuali sekali. Ketika seorang raja datang berkunjung kepadanya, dia meninggalkan ruang jamuan dan datang kembali setelah raja dan pesta jamuannya selesai. Sehingga mereka akan menyambutnya dengan berdiri. Ketika dia menulis surat kepada khalifah, dia mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan dia untuk melakukan ini atau itu dan bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi khalifah untuk mentaatinya karena dia adalah pemimpin mereka. Apabila khalifah menerima surat seperti itu, dia akan mencium surat itu sebelum dia membacanya dan berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar, sesungguhnya dia mengatakan kebenaran. Abu Hasan, salah seorang hakim agung pada masa itu menceritakan, aku mendengar Khalifah Al-Muqtafi berkata kepada menterinya, Ibnu Hubairah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentertawakanku dan hal itu amat jelas bagi orang-orang di sekitarnya bahwa yang dia maksudkan adalah aku. Dilaporkan kepadaku bahwa dia menunjukkan sebuah pohon kurma di kebunnya dan berkata, engkau lebih baik bekerja, jangan bepergian, berjalan terlalu jauh atau aku akan memenggal kepalamu. Sekarang kamu, wahai Ibnu Hubairah, pergi berbicaralah kepadanya seorang diri dan katakan, Anda jangan mengejek dan mengancam khalifah. Anda harus tahu bahwa kedudukan khalifah adalah suci dan harus dihormati. Sang menteri Ibnu Hubairah pergi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan melihatnya sedang berkumpul dengan kerumunan orang ramai. Dalam perbicaraannya pada satu pokok tiba-tiba dia menyatakan, sesungguhnya aku akan memenggal kepalanya juga. Sang menteri merasa bahwa yang Syekh maksudkan adalah dia dan merasa takut serta ngeri. Dia pun melarikan diri dan mengatakan apa yang terjadi kepada khalifah. Sang khalifah menitiskan air mata dan berkata, sungguh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang hebat. Lalu dia pergi menemui Syekh untuk dirinya sendiri. Syekh telah memberinya banyak nasihat dan khalifah menangis dan terus menangis. Meskipun sangat belas kasihan dan memiliki pribadi dan sikap yang sangat baik, lemah lembut dan mencintai, menepati janji, adil dan keras dalam pengadilannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah memperlihatkan kemarahan yang ditujukan kepada dirinya. Tapi sesuatu tindakan kesalahan dilakukan terhadap keimanan dan agama, dia akan marah besar dan memberi hukuman yang berat. Syekh Abu Najib As-Surawardi menceritakan, pada tahun 523 Hijriah, aku bersama Syekh Ahmad, guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga hadir. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat pertanyaan keras. Mendengar itu, Syekh Ahmad berkata kepadanya, wahai Abdul Qadir, engkau berbicara terlalu angkuh. Aku khawatir Allah tidak reda kepadamu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
meletakkan tangannya di atas dada Syekh Ahmad lalu berkata, "Lihat telapak tanganku dengan mata hati," dan berkata lagi, dan katakan kepadaku apa yang tertulis di atasnya." Ketika Syekh Ahmad tidak dapat mengatakannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat tangan dari dada Syekh tersebut dan memperlihatkan tangan tersebut kepadanya. Di atasnya tertulis tulisan bercahaya, yakni, dia menerima 70 janji dari Allah, bahwa dia tidak akan pernah dikecewakan. Syekh Ahmad melihatnya. Dia berkata, tidak akan pernah ada yang menjadi suatu keberatan pada orang yang diberkati dengan janji ilahiyah seperti itu. Tidak ada seorang pun pernah dapat berkeberatan kepadanya. Allah Ta'ala memberkati siapa sahaja yang sesungguhnya dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasa berkata, tidak ada seorang pun di antara pengikutku, muridku, akan mati sebelum mereka taubat penuh penyesalan. Mereka semua akan mati sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Masing-masing di antara pengikutku yang akan menyelamatkan 7 orang saudaranya yang berdosa dari api neraka. Seandainya jauh di barat, alat kelamin salah seorang dari pengikutku kerana kurang berhati-hati tersingkap secara tiba-tiba, kami meskipun berada jauh di timur akan menutupinya sebelum seseorang dapat melihat, sebagai suatu kiasan. Aku telah diberi sebuah kitab, yaitu sebuah kitab B yang panjangnya sejauh mata dapat melihatnya, berisi semua nama orang yang akan mengikutiku hingga akhir zaman. Dengan berkat Allah Ta'ala, kami akan menyelamatkan semua di antara mereka, diberkati orang-orang yang melihatku. Aku rindu kepada orang-orang yang tidak akan melihatku. Semua orang yang mengikatkan diri mereka sendiri kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa damai dan bergembira. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu tahu kedudukan para pengikut Anda yang soleh dan apa yang menanti mereka di akhirat. Akan tapi bagaimana tentang mereka yang buruk? Beliau menjawab, orang-orang yang soleh sayang kepadaku dan aku menyayanginya demi menyelamatkan mereka yang buruk. Seorang wanita muda menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tinggal di Sri Lanka. Pada suatu hari dia diserang di sebuah tempat yang sepi oleh seorang lelaki yang hendak memperkosanya. Dalam keadaan tidak berdaya, dia berteriak, menjerit, selamatkan aku, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang mengambil wuduk di Baghdad. Orang-orang melihat Syekh tiba-tiba berhenti kemudian dengan marah. Dia mengambil terompahnya dan melemparkannya ke atas. Mereka tidak melihat terompah tersebut jatuh, kerana terompah tersebut jatuh di atas kepala orang yang sedang menyerang gadis muda itu di Sri Lanka dan membunuhnya. Disebutkan bahwa terompah tersebut tetap berada di sana, Sri Lanka, disimpan sebagai barang peninggalan. Syekh At-Tustari menceritakan bahwa suatu hari para pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad mencarinya kemana-mana. Tiba-tiba seseorang berkata kepada mereka bahwa dirinya telah melihatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sedang berjalan menuju ke Sungai Tigris. Lalu, para pengikutnya berlarian menuju ke sana hendak menyusulnya. Ketika sampai di sungai tersebut, mereka melihat syekhnya itu berada di tengah sungai sedang berjalan di atas air menuju ke arah mereka. Semua ikan menjulurkan kepalanya ke atas permukaan air dan memberi salam. Hal itu terjadi pada waktu sholat zuhur. Mereka melihat di atas mereka selembar sejadah yang luas membentang di atas kepala mereka, menutupi seluruh langit. Sejadah tersebut berwarna hijau dan di permukaannya bersulamkan ayat-ayat dari emas dan perak. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Yunus 62. Artinya, para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Surah Hud 73. Sejadah tersebut terapung seperti sejadah terbangnya Nabi Sulaiman alaihi salam, dan turun ke bumi. Orang-orang merasa takjub. Diam dan dengan tenang mereka berjalan menuju kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpakaian indah melangkah di atas sejadah tersebut dan memimpin mereka melakukan sholat di atasnya. Ketika dia mengangkat tangannya dan mengucapkan, Allahu Akbar, seluruh seolah-olah menggemakan suara yang sama. Ketika dia berdoa, para malaikat dari 7 petala langit dalam paduan suara mengulang doanya. Ketika dia mengucapkan, segala puji syukur hanya bagi Allah semata, sebuah cahaya hijau keluar dari mulutnya, menyelimuti langit.
Pada akhir sholat, setelah salam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, demi leluhurku keturunan Nabi Muhammad, kekasihmu, dan demi orang-orang di antara ciptaanmu yang takut dan mencintaimu, jangan ambil sesuatu dari para pengikutku kepadamu sampai mereka dimaafkan dari dosa-dosanya dan sampai keimanan mereka sempurna." Pada saat itu, setiap orang mendengar dengungan senandung dari para malaikat dan mengatakan, "Amin." Mereka juga mengikuti para malaikat dengan mengucapkan, "Amin." Kemudian mereka mendengar satu suara, hatif dari dalam diri mereka kata-kata, "Bergembiralah. Aku telah menerima doa kalian." Rasulullah bersabda, "Seorang guru, syekh, yang sempurna adalah bagaikan seorang nabi bagi kaumnya." Sesungguhnya Hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah seorang di antarkan para syekh yang sempurna tersebut yang telah membukakan orang-orang kepada pintu gerbang kebahagiaan di dunia ini dan pintu gerbang surga di akhirat. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguasai nafsunya dan menjadi seorang yang sempurna dan hanya dengan diilhami perintah Rasulullah, dia menjadi seorang syekh dan membangun atau menjalin hubungan dengan orang-orang. Dirinya sentiasa mengikut teladan dari leluhurnya, keturunannya, Nabi Muhammad Rasulullah. Ketika pengaruh ajaran Said Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebar ke seluruh pelosok dunia, banyak di antara murid-muridnya mendapat kedudukan penting dan banyak pejabat pegawai pemerintah yang menjadi muridnya sesuai kemampuan mereka, kualiti dunia dalam batin dan tingkatan spiritual. Dia memerintahkan banyak di antara murid-muridnya untuk bertindak sebagai wakil-wakilnya. Di antaranya ada yang dijadikan sebagai guru spiritual dan yang lainnya sebagai hakim, kadi, bahkan di antara muridnya dia tetapkan sebagai gubernur dan para pemegang kekuasaan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah memberikan seluruh dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Malam-malamnya berlalu dengan sedikit atau bahkan tanpa tidur, dalam doa dan perenungan, muraqabah, menyendiri. Dia menghabiskan hari-harinya sebagai seorang pengikut sejati Nabi Muhammad, dalam pelayanan, berkhidmat, kemanusiaan 3 kali dalam seminggu. Dia selalu menyampaikan pengajian umum kepada puluhan ribu manusia. Setiap hari di waktu pagi dan petang dia memberi pengajaran tafsir Al-Quran, hadis Nabi, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ta'awuf. Setelah sholat zuhur, dia memberikan nasihat dan waktu konsultasi kepada orang-orang, sama ada orang itu pengemis atau raja, siapa saja yang datang akan dilayaninya. Sebelum sholat asar, hujan ataupun cerah, dia pergi ke jalanan untuk memberikan makanan, roti, kepada orang-orang miskin. Dalam seluruh hari-harinya di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya makan sekali sehari. Setelah sholat maghrib beliau tidak pernah makan sendirian. Kadang pembantunya akan berdiri di pintu menanyakan orang-orang yang lewat melalui, jika mereka lapar agar mereka dapat ikut makan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari Sabtu tanggal 8 Rabi Utsani tahun 561 H atau 1166 M, pada usia 91 tahun. Makamnya yang berada di Madrasah Babut Darajah di kota Baghdad, Irak, yang telah menjadi tempat penting dari kunjungan para penziarah kaum sufi dan semua muslim. Ketika menghidap penyakit yang menghantarkan kewafatannya itu, salah seorang anak lelakinya yaitu Abdul Aziz melihat bahwa dia menderita sakit yang luar biasa, meregang dan menggulingkan tubuh di tempat tidurnya. "Jangan mencemaskanku," Syekh berkata kepada putranya, "Aku berbalik dan berbalik lagi dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla." Ketika anak lelakinya yang lain, yakni Abdul Jabbar bertanya kepadanya tentang rasa sakitnya, dia berkata, "Semua tubuhku terasa sakit kecuali hatiku. Tidak ada rasa sakit di sini karena hati ini bersama Allah." Anak lelakinya yang lain, yaitu Abdul Wahab berkata kepadanya, "Berilah aku beberapa nasihat tentang apa yang harus dilakukan setelah engkau meninggalkan dunia ini." Dia berkata, "Takutlah kepada Allah dan tiada sesuatu pun yang lain. Berharaplah dari Allah dan percayakan seluruh kebutuhanmu, keinginan atau keperluan kepadanya. Tidak mengharap dan menginginkan apapun kecuali Dia. Menyandarkan diri kepada Allah dan tidak kepada sesuatu yang lain. Bersatu dengannya, bersatu dengannya, bersatu dengannya." Sebelum meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat sekeliling.
dan berkata kepada orang-orang yang hadir, telah datang di hadapanku selain kalian, makhluk lain yang kalian tidak melihatnya telah datang kepadaku. Persiapkan ruangan dan berlaku sopan santunlah kepada mereka, yakni menghormati kehadiran para malaikat yang tidak dapat dilihat. Aku adalah biji tanpa kulit, kalian melihatku bersama kalian, sementara aku dengan seseorang yang lain, sebaiknya kalian meninggalkanku sekarang. Kemudian dia berkata, wahai malaikat pencabut nyawa, aku tidak takut kepadamu, tidak juga kepada sesuatu pun yang lain, kecuali kepadanya Azza wa Jalla yang telah menemaniku dan bermurah hati kepadaku. Pada saat terakhir, dia mengangkat tangan dan berkata, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Agung, yang hidup abadi, kemuliaan hanya milik-Nya, yang Maha Kuasa, yang menguasai hamba-hambanya dengan kematian. Kemudian dia mengeluarkan seruan yang keras dan berkata, Allah, Allah, Allah. Dan rohnya yang mulia serta diberkati meninggalkan jasadnya. Semoga reda Allah disampaikan untuknya. Maka telah wafat kekasih Allah dengan penuh keindahan maknawi. Tamat.